Halo. Apa kabarnya? Halo. Kami berharap teman-teman tetap semangat dan bersukacita. Pada kesempatan ini kami akan menaikkan pujian sujud di altarnya. Cik gitu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
di altarnya. Semoga memberkati. God bless. Shalom teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap teman-teman dalam lindungan Tuhan sehingga kita selalu diberkati Tuhan dan kabar kita selalu baik. Teman-teman, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar sharing tentang kebenaran firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, mau berbicara atas setiap kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, yang menuntun kami, bahkan mengubah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya teman-teman, saat ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dimana kalau minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin kita banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus, dan juga bagaimana Roh Kudus boleh dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saat ini kita masih belajar bagaimana hidup berjalan bersama Roh Kudus. Apa itu artinya hidup berjalan bersama Roh Kudus? Kita mau bersama-sama belajar itu, dan kita mau buka dulu Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan per ayat. Judulnya hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, sampai di situ dulu, sampai ayat 17. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa maksudku ialah hidup oleh roh. Jadi bagaimana hidup oleh roh? Dalam judulnya tadi dikatakan bahwa dalam kehidupan kita itu ada kehidupan secara roh dan secara daging, dan itu merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Jadi bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu dengan kita melawan roh kedagingan kita. Jadi saat kita hidup dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita sedang menyangkal diri kita, melawan kedagingan kita untuk Roh Kudus boleh memimpin hidup kita dan berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi berjalan bersama Roh Kudus berarti kalau kita bisa berbicara berjalan bersama, berarti kita mempunyai tujuan yang sama, dan juga orang yang berjalan bersama tentunya akan selalu dekat. Begitu juga saat kita berjalan bersama Roh Kudus, kita harus berusaha selalu dekat dengan Roh Kudus dan berada dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kita satu tujuan dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup kita, apa yang dilakukan Roh Kudus, jadi kita harus mengikuti kehendak Roh Kudus. Itu yang dinamakan berjalan bersama Roh Kudus. Di sini jelas dikatakan bahwa
untuk berjalan dengan Roh Kudus, kita harus menyangkal kehidupan daging kita, dan itu sangat berat teman-teman. Makanya berjalan bersama Roh Kudus ini, Roh Kudus selalu dekat dengan kita, itu sangat penting sekali. Ketika ada ayat juga di Alkitab, bagian ayat di Alkitab yaitu roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, sudah jelas sekali bahwa daging kita itu ada lemah. Seringkali kita ingin Roh Kudus boleh menyertai kita, Roh Kudus boleh memimpin hidup kita, tapi di satu sisi ada kehidupan daging yang itu sangat lemah sekali. Jadi bagaimana kita boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus? Kita harus dekat dengan Roh Kudus, dan itu makanya berjalan dengan Roh Kudus, saya katakan di sini sangatlah menjadi hal yang penting. Selalu dekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu suatu hal yang penting. Karena apa? Jika kita jauh sedikit dengan Roh Kudus, kehidupan daging kita pasti akan lebih dominan, dan itu yang membuat kita bisa tidak sejalan lagi dengan Roh Kudus. Karena dikatakan tadi roh dan daging itu bertentangan. Dan saya bersyukur kalau hari-hari ini boleh saat ini boleh menyampaikan hal ini, karena menurut saya ini sangat penting sekali, khususnya buat kita semua sama-sama belajar teman-teman. Di tengah mungkin hari-hari ini teman-teman sudah mulai bosan di rumah karena teman-teman harus menghentikan aktivitas teman-teman seperti sekolah, seperti bekerja, seperti sementara seperti itu. Dan jika saya merasakan sendiri saat saya berada di rumah seperti itu, jujur kalau tidak ada planning untuk hari ini mau ngapain ya, hari ini mau ngapain seperti itu sangat menurut saya menjadi hal yang sangat tidak mengenakan seperti itu. Kita mau belajar bagaimana memimpin Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk memimpin setiap kita. Salah satunya adalah di saat seperti ini teman-teman, di saat teman-teman di rumah dan dipaksa untuk di rumah tanpa ada rencana. Biasanya kita kan mungkin sekolah atau belajar seperti itu, belajar di sekolah seperti itu kan udah terencana, atau bekerja itu sudah terencana. Jadi saat teman-teman harus di rumah dan bingung apa yang harus kita kerjakan seperti itu, maka ini berjalan bersama Roh Kudus atau berjalan bersama pimpinan Roh Kudus itu sangat penting sekali. Bagaimana kita itu bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan kita hari-hari ini, bagaimana kita melewati hari-hari ini. Dan saya tahu teman-teman hari-hari ini banyak yang sudah capek, sudah mulai bosan karena harus di rumah saja, tidak ada yang pasti untuk dikerjakan. Ya, itu fungsinya bagi Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin setiap hidup kita teman-teman. Dalam ayat Galatia 5 tadi ayat 25 juga katakan, jika kamu hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jelas dikatakan kalau kita mau hidup oleh Roh, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Dan itu yang beberapa minggu terakhir kemarin, beberapa bulan kemarin tuh teman-teman, kalau saya boleh bercerita sedikit, saya ketika ada pandemi gini dan kegiatan pekerjaan saya di sekolah itu sementara dihentikan seperti itu, dan anak-anak belajar di rumah, dan saya pun juga istilahnya bekerja dari rumah seperti itu. Dan itu suatu yang cukup sulit untuk saya beradaptasi, karena biasanya sudah terjadwal, pagi ini berangkat, terus nanti bekerja seperti ini sampai sore. Dan ketika saya awal-awal di rumah itu jujur saya bingung, ini gimana ya Tuhan, apa yang harus dilakukan. Dan saya mau belajar berdoa. Memang saya cukup konsen saat dalam hal doa ini teman-teman. Saya berdoa pada Tuhan bagaimana minta Roh Kudus untuk menolong saya, apa yang harus saya lakukan di hari-hari ini seperti itu. Dan ternyata benar teman-teman, saat kita mau minta, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Saya mulai dibukakan pikiran saya untuk saya mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang sebelumnya mungkin jarang saya lakukan seperti itu. Seperti saya belajar berbisnis kecil-kecilan, dan mungkin saya juga selama di rumah bisa mengerjakan, karena saya ada sedikit ladang seperti itu, saya mengerjakan ladang itu, dan itu menjadi kegiatan saya hari-hari ini. Dan saya bersyukur itu menurut saya adalah campur tangan Tuhan atau Roh Kudus yang memimpin, sehingga saya melewati 2 bulan ini dengan cukup enak seperti itu. Tidak seperti yang saya bayangkan. Saya membayangkannya selama 2 bulan ini mau ngapain ya, seperti itu. Paling akhir-akhirnya kan jadi karena tidak ada kerjaan, gabut, dan akhirnya galau seperti itu pikir saya. Tapi ternyata setelah saya minta berdoa sama Tuhan, Tuhan memberikan seperti, kamu harus begini, sehingga selama 2 bulan ini saya melewatinya dengan enjoy dan ada saja yang saya kerjakan, ya bersyukur, walaupun mungkin belum maksimal, tapi saya percaya ini dapat mengisi kehidupan saya selama 2 bulan ini, sehingga kehidupan saya tetap bermanfaat seperti itu. Dan ini kemarin saya mau bagikan sama teman-teman, kalau saat kita ada di rumah seperti ini, dipaksa untuk ini, saya pengen teman-teman juga tetap bisa produktif. Jadi kerjakan apa yang jadi bisa teman-teman kerjakan. Dan itu memang butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita butuh Roh Kudus itu untuk memimpin. Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini harus lakukan apa. Tanpa Roh Kudus pasti hidup kita akan kacau dalam menghadapi kehidupan hari-hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin masih sekolah, terutama yang masih sekolah, pasti mulai bosan dengan kehidupan ini, mulai tidak punya arah lagi untuk apa yang harus dikerjakan di rumah seperti itu. Dan ketika saat itu daging kita yang lemah pasti akan mengarahkan ke hal-hal kedagingan kita yang tentu saja itu tidak berkenan di hadapan
Tuhan seperti itu. Jadi pentingnya kita berjalan bersama Roh Kudus adalah saat ini Tuhan Roh Kudus boleh memimpin hidup kita. Kita belajar, saya juga belajar saat bangun pagi seperti itu, saya sudah belajar untuk melibatkan Roh Kudus. Oh Tuhan, ini saya mau melakukan apa, saya mau mengerjakan apa, seperti itu. Jadi ketika hal itu saya lakukan, saya akan menjalani hari-hari ini dengan cukup enjoy seperti itu. Tapi saat saya mungkin tidak melibatkan Tuhan, pokoknya bangun langsung, aduh mau ngapain ya, saya bingung seperti itu. Saya juga beberapa hari juga sempat seperti itu juga, mau ngapain, jadi bingung. Akhirnya juga sehari itu saya lewati dengan seperti percuma seperti itu, sia-sia seperti itu. Tapi saat kita bersama-sama meminta Roh Kudus menolong hidup kita, memimpin setiap hidup kita, jadi kita melangkah bersama Roh Kudus itu, Tuhan Roh Kudus boleh mengatur kemana kita harus melangkah seperti itu. Karena itu sangat penting sekali. Dan orang-orang yang meminta Roh Kudus pasti Tuhan akan memberikan. Demikian juga teman-teman, saat teman-teman hari-hari ini mungkin bingung, mungkin apa yang harus dikerjakan, tanya pada Roh Kudus apa yang Tuhan pengen kerjakan dalam hidup teman-teman selama teman-teman di rumah. Dan teman-teman boleh walaupun di rumah teman-teman boleh produktif dan tentunya boleh semakin dekat sama Tuhan. Ya, itu makanya kenapa sangat penting sekali tuntunan Roh Kudus itu. Dan tanda-tanda orang-orang yang bagaimana hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, salah satunya adalah punya semangat yang tinggi, karena Roh Kudus juga adalah roh yang memberi semangat kepada hidup kita. Dan saya percaya saat teman-teman minta bimbingan Roh Kudus, roh semangat itu juga akan diberikan pada teman-teman, sehingga teman-teman boleh melewati hari-hari ini dengan semangat dan produktif, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, sehingga kehidupan teman-teman tidak sia-sia. Dan juga orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus itu pasti akan bertambah ke arah yang lebih baik, karakternya lebih baik, akan diubahkan oleh Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena salah satunya juga Roh Kudus menyejukkan setiap orang seperti itu. Jadi saat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyejukkan orang-orang lain, jadi boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, menjadi sumber pertolongan bagi orang lain. Itu beberapa hal orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mari saat ini kita minta pimpinan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin kalau anak-anak muda dalam mencari pasangan hidup. Mari kita terus minta pertolongan Roh Kudus, minta petunjuk Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, sehingga apa yang Tuhan inginkan, Roh Kudus inginkan dalam hidup kita boleh bersama-sama berjalan bersama Roh Kudus. Mungkin itu teman-teman, tetap andalkan Tuhan, minta Roh Kudus memimpin hidup kita hari-hari ini,
untuk melewati hari-hari kita yang mungkin cukup kurang mengenakan. Saat kita mau meminta pimpinan Roh Kudus akan menolong kita, akan menuntun kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya, biar hidup kita, hidup anak-anak muda boleh lebih bermanfaat, anak-anak muda boleh lebih produktif, anak-anak muda boleh menjadi berkat, anak-anak muda boleh lebih diberkati Tuhan, karena kita semua berjalan bersama Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau boleh mengingatkan setiap kami untuk kami melangkah bersama Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, Engkau boleh memimpin kehidupan kami, biarlah kehidupan kami boleh sejalan dengan Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari-hari ini berhasil Tuhan, dan apa yang kami lakukan hari-hari ini bermanfaat untuk hidup kami, dan juga untuk orang lain Tuhan, terlebih untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.